Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kriptografi sederhana lagi. Bukan sebuah ya, dua buah kriptografi sederhana, yaitu Caesar Cipher dan Vigenère Cipher. Ini soalnya kita diminta untuk membuat algoritma sederhana, program sederhana untuk algoritma Caesar Cipher dan Vigenère Cipher. Di sini juga diminta untuk membuat flowchart-nya menggunakan Flowgorism. Tapi kali ini saya hanya akan membuat source code-nya saja ya, tanpa membuat flowchart-nya. Teman-teman bisa mencoba sendiri untuk membuat flowchart-nya menggunakan Flowgorism. Baik, tapi sebelum itu kita akan warming up dulu. Kita akan pemanasan dengan soal yang ini. Soal nomor 4, kita diminta untuk mengidentifikasi kata terpanjang yang dimasukkan. Jadi ada string yang diinput, kemudian kita akan membuat program untuk mendeteksi kata terpanjang yang diinputkan. Oke, baik, kita langsung ke NetBeans saja. Kita buat di sini project Java application ASD 007. Oke, kemudian di sini kita buat kelas, main class dengan nama tugas 04 finish. Kita hapus dulu ini komentarnya, diperbesar. Kemudian psvm bikin method main, tab, escape, tab lagi. Kemudian di sini kita bikin scanner sc, atau kita bisa beri nama objeknya input sama dengan new scanner dalam kurung sistem input scannernya, jangan lupa. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Jadi nanti dia soalnya akan menerima string seperti ini. Kemudian dia mendeteksi string apa yang paling panjang di antara kata apa yang paling panjang di dalam kalimat yang kita masukkan ya. Jadi caranya kita harus menangkap dulu input string kalimat. String kalimat sama dengan input. Kemudian next line, kita pakai next line ya supaya dia baca seluruhnya satu baris. Kemudian di sini ada triknya. Jadi nanti ketika kita masukkan sebuah kata yang panjang seperti ini, sebenarnya kata ini akan di break atau dipecah menjadi kalimat ya, maksud saya. Ketika kita memasukkan kalimat seperti ini yang panjang ini, dia akan dipecah menjadi beberapa kata menggunakan spasi. Jadi kita menggunakan operasi tokenizing ya, kalau di pengolahan teks itu namanya tokenizing atau split string. Jadi kita buat array, nanti dia dipecah menjadi array, kata-kata misalnya, array kata-kata sama dengan kalimat itu kita split menggunakan pemisahnya adalah spasi garis miring s. Cara print saya adalah kata-kata. Kita tidak bisa print array secara langsung. Kita harus pakai arrays titik toString. Kita import dulu kelasnya. toString kata-kata. Seperti ini. Coba kita run file, kemudian enter. Oke, jadi dia sudah berhasil memecah ini ya. Dia pecah menjadi kata per kata dengan pemisahnya spasi tadi. Jadi dari sini kita bisa cetak ulang sebenarnya. Kalau kita mau print lagi, kita bisa pakai for di sini. Kemudian kita dari i sampai 0 sampai lebih kecil dari kata-kata .len. Kita bisa cetak di sini kalimatnya shout. Kita cetak di sini kata-katanya, kata ke i, kemudian sekaligus kita tampilkan panjangnya, titik 2 spasi di sini panjangnya. Panjangnya adalah kata-kata ke i .len ya. Jadi banyaknya karakter, .len. Banyaknya karakter pada kata tersebut itu adalah panjangnya.
Nah, kita masukkan lagi di sini kalimat yang sama. Jadi ini tidak dibaca ya ternyata. Ini saja. Kita sambung manual saja ya. Buatkan spasi di sini ya, enter. Oke. Jadi kata sedang sama panjangnya 6, berusaha 8, 7 menjadi 7 panjangnya 7 karena dia terdiri dari 7 karakter. 1 2 3 4 5 6 7. Demikian seterusnya. Jadi di sini kita sudah berhasil memecah string menjadi kata per kata menggunakan fungsi split. Berikutnya kita mau cari, sebenarnya yang kita mau cari adalah kata terpanjang. Jadi kita buat di sini bisa buat variabel integer max len sama dengan 0, atau kita kasih begini saja, sama dengan 0. Kemudian integer imax, indeks dari kata terpanjang itu sama dengan -1 juga, begini. Kemudian di sini kita bisa buat sebuah kondisional jika panjang dari kata ini ke ini, jika panjangnya lebih besar dari max length, maka max length-nya diupdate. Max length-nya diupdate ya. Max length sama dengan kata-kata .length. Kemudian imax-nya kita tandai posisi i-nya ya, sama dengan i, begini. Nah, terakhir nanti kita cetak south kata terpanjang, karena yang diminta di soal adalah ada panjangnya juga, panjangnya 16, kemudian katanya apa. Jadi kita bisa cetak sini jika kita bisa membuat penanda tadi. Jika imax-nya itu tetap -1, berarti tidak ada kata terpanjang yang ditemukan. Jadi kita buat penanda dulu sini jika imax-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita cetak south, kita cetak imax-nya, spasi, ini buat spasinya. Kita cetak katanya, jadi pakai kata-kata yang berada pada indeks ke imax. Sorry, ini bukan imax yang dicetak ya, tapi max length-nya. Max length-nya yang dicetak. Oke, ada banyak cara, mungkin ada cara yang lebih efektif dari ini, tapi ini sudah cukup efektif ya. Kalau kita run file, kemudian kita cetak lagi katanya. Saya harus copy ulang ya. Sorry, kita harus ambil lagi belakangnya nih. Enter. Oke, dia jawabannya adalah 16 bertanggung jawab ya. Jadi ini sudah selesai, kita sisa menonaktifkan ini. Atau bisa dihapus. Seperti ini. Oke, jadi ini jawaban untuk soal nomor 4 sebagai warming up kita. Saya perlihatkan kodenya. Oke, baik. Kita ke nomor berikutnya, nomor 5. Nomor 5 sebenarnya ada 2 tugas. Kita diminta untuk membuat program untuk Caesar Cheeper dan Vigenère Cheeper. Jadi untuk Caesar Cheeper-nya sebenarnya dua algoritma ini adalah 2 algoritma kriptografi yang sederhana. Kita diminta juga untuk membuat encrypt dan decrypt-nya. Jadi saya perlihatkan dulu sedikit ilustrasinya. Jadi Caesar Cheeper sebenarnya algoritma kriptografi yang sederhana. Misalnya kita punya karakter seperti ini, A sampai Z. Kemudian di Caesar Cheeper itu ditentukan ada namanya pergeseran atau shift ya. Misalnya kita buat pergeserannya adalah 3 atau 4 misalnya. 4 berarti nanti 1 2 3 1 2 3. Jadi nanti kita akan menggeser ini sebanyak 4 karakter ke kiri lagi ya. Kemudian karakter yang di depannya ini. Oke, nanti saya perjelaskan artinya apa. Jadi ini adalah teks asalnya, huruf asalnya. Ketika dia di-encrypt, digeser dengan 4 pergeseran, shift-nya 4,
maka huruf A akan menjadi huruf E, B menjadi F, kemudian saya ganti warnanya dulu, kemudian C menjadi G, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya pesan misalnya selamatkan raja, panjang sekali ya, selamat saja ini. Ya oke, misalnya ini pesannya rahasia yang mau dikirim. Kita sudah punya chipper, Caesar chipper seperti ini, digeser sebanyak 4 karakter. Jadi huruf S ini nanti, huruf S yang ini akan dikirim sebagai pesan W. Jadi dia dikirim menjadi S menjadi W. Huruf E menjadi, huruf E yang ini menjadi I. Menjadi I. Kemudian huruf L menjadi P. Kemudian huruf A menjadi E. Kemudian huruf M menjadi Q. Huruf A menjadi E. Kemudian huruf T menjadi, huruf T adalah X. Oke. Jadi ini adalah pesan asli yang bisa dibaca. Ini biasanya disebut sebagai plain text ya. Kalau di kriptografi namanya plain text. Sedangkan yang ini pesan yang hasil enkripsi disebut dengan ciphertext. Jadi enkripsi adalah proses mengkonversi ini plain text menjadi ciphertext. Sebaliknya, dari ciphertext menjadi plain text disebut dengan dekripsi. Jadi ada istilah juga enkripsi. Kalau ini ke bawah, dari plain text ke ciphertext disebut dengan enkripsi atau encrypt ya. Nah, jadi plain text di enkripsi menjadi ciphertext. Jadi ini tadi adalah plain text-nya, saya kasih kotak dulu. Sedangkan yang ini disebut dengan ciphertext. Nah, proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut dengan encrypt. Berikutnya, kebalikannya disebut dengan decrypt ya. Jadi decrypt ini adalah proses mengubah ciphertext menjadi plain text. Oke. Jadi ini adalah contoh algoritma kriptografi sederhana, yaitu algoritma Caesar chipper. Sebenarnya ini ada rumusnya, jadi kita mengerjakan di program menggunakan rumus. Jadi misalkan P adalah nilai dari plain text-nya, C adalah nilai dari ciphertext-nya atau ciphertext value, maka bisa didapat rumus seperti ini. C sama dengan dalam kurung plain text ditambah dengan pergeserannya, ditambah dengan S, shift-nya, dimodulkan dengan 26. Kenapa dimodulkan dengan 26? Karena di sini ada 26 karakter ya. Dari 0 sampai Z itu ada sebanyak 26 karakter. Kemudian untuk mendapatkan ini, jadi ini ada rumusnya di sini, kita letakkan di sini. Rumus, ini rumus untuk encrypt. Saya letakkan di sini saja. Wow, dia jadi berantakan, tidak apa-apa. Sedangkan rumus untuk decrypt adalah P didapat dari kebalikannya, C dikurang S modulo 26 juga. Sekarang kita pakai 26 karakter. Jadi kalau karakter yang digunakan lebih dari 26, ini juga diganti ya, bukan 26 juga. Misalnya lebih banyak lagi, bisa lebih banyak. Kemudian bagaimana dengan karakter yang lain? Biasanya karakter yang lain kita abaikan. Kemudian huruf besar dan huruf kecil disamakan. Jadi kita samakan menjadi huruf besar semua atau menjadi huruf kecil semua pakai operasi to lowercase kalau di string, atau to uppercase untuk menjadikan dia huruf besar semua. Oke, baik, kita langsung ke program saja. Kita buat di sini sebuah kelas. Kita beri nama di sini test chipper, Caesar chipper ya. Oke, nanti di sini rencananya kita mau bikin sebuah kelas main. Ini kelas main ya. Kita akan buat metode main psvm. Kemudian format dulu. Format.
Di sini juga kita akan buat sebuah method encrypt public static string encrypt. Kemudian di dalamnya ada input pesan ya, string juga, message. Kemudian ada shift-nya, integer shift. Oke, seperti ini. Kita buat dulu metodenya, belum diisi. Return-nya kasih 0 dulu. Oke, jadi nanti dia ada inputnya berupa pesan yang akan dienkripsi. Kemudian ini shift-nya adalah pergeserannya, seperti tadi. Jadi kita bisa rubah-rubah pergeserannya, tidak 4 terus ya. Bisa 3, 2, 5. Kemudian string ini adalah outputnya. Outputnya nanti berupa ciphertext ya, kita tulis di sini. Jadi hasil enkripsinya berupa ciphertext. Message ini adalah plain text-nya, kemudian nanti outputnya adalah ciphertext-nya. Kemudian kita juga akan buat method public static string juga. Ada outputnya, string decrypt. Kita kasih input di sini string message, integer shift. Oke, nanti ada return-nya juga. Kita kasih 0 dulu. Oke, karena dia bukan method void jadi sini harus ada return-nya. Oke, baik. Kita masuk ke dalam metodenya dulu. Atau kita mau buat dulu di sininya. Kita lihat dulu masa depannya. Nanti dia seperti apa. Kita akan butuh scanner. Scanner, kemudian kita beri nama input sama dengan new scanner. Kemudian sistem in. Kemudian di sini kita buat pesannya, string. Kita input dari keyboard message sama dengan input titik next line. Kemudian kita berikan sedikit komentar di dalamnya, depannya. Shout dulu. Masukkan pesan. Kemudian kita shout lagi di sini. Masukkan shift. Shift-nya berapa begitu maksudnya. Kemudian di sini kita buat integer sama dengan sc titik, bukan sc, input titik next in. Oke. Di sini nanti kita akan melakukan enkripsi. Kita buat dulu sini keterangannya. Enkripsi. Kemudian di sini dekripsi. Oke, untuk melakukan enkripsi kita akan mengambil metode encrypt ini. Jadi string di sini, ciphertext. Ciphertext ini didapat dari proses encrypt, message, kemudian shift. Berikutnya untuk dekripsi kita akan menghasilkan plain text lagi. Plain textnya kita dapat dari decrypt. Di sini ciphertext dengan kunci yang sama ya, shift-nya sama, pergeserannya sama. Kita cetak di sini shout. Kita shout plain text-nya. Jadi ini ceritanya kita encrypt, kemudian kita decrypt lagi ya. Hasil decrypt-nya ini harus sama dengan string yang kita inputkan. Di sini shout juga. Ciphertext ini akan kita kirim. Oke, seperti ini.
Untuk sementara metodenya masih kosong, jadi kalau kita panggil ini bisa jalan, tapi tidak ada operasi yang dihasilkan ya, karena return-nya 0. Oke, baik, kita ke encrypt dulu. Jadi untuk memulai proses encrypt, kita baca dulu plain text-nya. Plain text itu adalah message itu sendiri ya, message. Kemudian untuk menyeragamkan, nanti tadi kita akan konversi dia menjadi uppercase. Saya convert dia to uppercase untuk membuat dia jadi huruf besar semua. Kemudian dari string ini, jadi tadi sebelumnya kita sempat buat kalimat menjadi array string. Di sini juga kita bisa buat string menjadi array char ya. Jadi saya buat karakter array karakter. Saya beri nama char array sama dengan plain text titik to char array. Jadi dia menjadi huruf per huruf ya, atau karakter per karakter dari string yang saya masukkan. Saya akan samakan setiap elemennya. Setiap elemennya saya jadikan huruf karakter semua, huruf besar semua maksud saya. Kemudian saya butuh sebuah string builder. Saya butuh string builder untuk menyimpan sementara hasil pencarian saya. Kemudian saya pakai for di sini, for, kemudian tab. Saya akan baca satu persatu nilai dari plain text-nya ya. Saya beri nama di sini, variabelnya adalah integer p. Jadi setiap huruf itu ada nilai integernya berdasarkan nilai ASCII-nya ya, seperti yang di sini. Jadi kalau huruf A itu nilai ASCII-nya adalah nilai desimal ASCII-nya adalah 65. Kemudian B adalah 66. Huruf besar dengan huruf kecil itu beda ya. Kalau huruf kecil ini 97. Makanya tadi saya rubah menjadi huruf besar semua supaya saya cuma menggunakan ini saja. Dari 65 sampai 90 ya. Sebanyak 26 karakter. Karakter yang lain saya abaikan. Huruf kecil saya jadikan huruf besar, karakter yang lain saya abaikan. Oke, kita kembali di sini. Jadi nanti saya rubah ini dengan cara menggunakan ini saja, int. Kemudian char array, ke i, saya jadikan integer. Jadi char array ke i saya jadikan integer, saya dapatkan nilai ininya, nilai yang di depannya ini. Nah, masalahnya ini angka ini bukan dari 0 ya. Kalau kita gunakan 0 berarti yang dimaksud adalah angka ini. Jadi kalau saya menginput nilai a, maka yang keluar adalah nilai integernya adalah 65. Ini saya nolkan dulu dengan cara saya kurangkan dengan 65 seperti ini. Nah, di sini baru saya dapat p sama dengan plain text value. Jadi implementasinya tidak serta-merta sama persis dengan ini ya. Karena kalau kita gunakan ASCII berarti kita harus terikat juga dengan aturan yang ada di ASCII. Bahwa huruf A itu nilai desimalnya adalah 65, bukan 0. Itu mudah kita taktisi saja, kita kurangi dengan 65 di sini. Kemudian kita buat mula-mula C sama dengan P. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya kalau dia merupakan karakter lain, kalau dia karakter lain yang ini, selain dari A sampai Z, maka saya tulis kembali, saya tulis ulang. Sesuai apa yang diinputkan ya. Kalau angka, saya tulis angka. Kalau titik 2 seperti ini, satu juga titik 2. Kemudian jika tidak ya, if jika P lebih besar sama dengan 0 dan P lebih kecil dari 26, maka C atau ciphertext value-nya sama dengan, ya di sini kita gunakan rumus yang tadi kita buat di sini ya. C sama dengan P tambah S modulo 26. Jadi di sini kita tulis C sama dengan P ditambah dengan S-nya itu adalah shift-nya ya. Tambah dengan shift, kemudian modulo 26. Titik koma. Nah, sampai di sini baru. Setelah kita dapat C-nya ini, entah dia lewat sini dapat C-nya atau kita melalui proses ini menambahkan dengan shift dan modulo 26. Setelah itu kita kembalikan lagi. C sama dengan C. Karena tadi kita kurang dengan 65, sekarang kita tambahkan dengan 65.
Setelah kita tambahkan, baru kita konversi menjadi karakter. Tapi langsung saja di dalam SB ini, sb.append. Saya convertnya di dalam sini. Saya jadikan karakter lagi, char C. Jadi C ini, nilai C ini kan integer ya. Ini nilai C adalah integer. Saya rubah menjadi karakter lagi di sini. Saya tambahkan dulu dengan 65, baru saya rubah jadi karakter, saya tambahkan kemarin. Ya, berikutnya sini saya bisa tahu sebenarnya string ciphertext saya adalah sama dengan sb titik toString. Jadi merubahnya itu adalah huruf per huruf sebenarnya. Saya rubahnya huruf. Seperti ini, selamat saya merubah, saya rubah S-nya dulu menjadi W, E menjadi I. Huruf per huruf. Makanya saya pakai di sini ada for yang ini untuk mengubah huruf per huruf. Ini salah ya. Untuk saya perlu lihat lagi. Di sini harusnya char array.len seperti ini. Oke, hampir saja kita salah tadi. Oke, kita bisa coba run dulu di sini. Run file. Misalkan kita masukkan di sini kata selamat tadi. Selamat, kemudian pergeserannya adalah 4, maka dia menjadi, oke, dia belum selesai, belum terpanggil. Return-nya di sini harus ciphertext ya. Ini return-nya ciphertext, di sini juga tidak usah pakai ln, di sini juga. Kita run lagi. Sekarang ada kata selamat, enter, pergeserannya adalah 4. Dia menjadi WPKEX, sama dengan yang kita kerjakan, WPKEX, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan kembalikan kata ini menjadi kata selamat. Jadi proses enkripsi kita selesai. Saya perlihatkan kodenya. Ini kode untuk enkripsinya. Dari sini sampai sini. Berikutnya untuk decrypt, untuk pengembaliannya. Jadi kita buat juga string di sini. Ini untuk memudahkan saya. Sebenarnya pakai message langsung bisa ya. Tapi saya agar mudah dilihat, agar terlihat kesederhanaannya. Saya tulis ini ciphertext. Jadi inputnya adalah ciphertext. Kemudian message-nya saya ubah ke uppercase juga. Itu uppercase kayak tadi di atas. Di sini saya ubah menjadi uppercase. Kemudian uppercase itu untuk mengubah semua teksnya menjadi huruf besar ya, semua hurufnya menjadi huruf besar, huruf kapital. Kemudian kita akan mengubah lagi menjadi karakter array, char array. Kita beri nama yang sama, char array. Char array sama dengan ciphertext to char array, seperti ini. Kemudian kita buat string builder juga, string builder. Kita bernama sb sama dengan new string builder. Tidak harus sb namanya ya, new string builder. Kemudian kita pakai for lagi, i sama dengan 0, i lebih kecil daripada char array .len. Kemudian di sini kita baca pertama, kalau di sini tadi kita baca pertama adalah p-nya. Jadi di sini supaya selaras kita buat di sini integer c sama dengan integer nilai dari char array pada indeks ke i. Kita kurang dengan 65 lagi. Ini adalah ciphertext value. C sama dengan ciphertext value, nilai integernya ya maksudnya. Jadi nilai integer dari huruf itu. Jadi kayak huruf ini tadi huruf A itu nilai integernya adalah 65, dikurang 65 jadi 0 ya. Jadi A itu adalah indeksnya 0 kalau di rumus kita, nanti dia jadi 0. Kemudian ini bisa saya copy juga ya, bisa saya copy kemari. Kalau ini bisa saya copy juga nanti ke bawah. Oke, nanti saya akan buat juga.
Kemudian di sini saya buat integer P, mula-mula saya beri nilai sama dengan C juga. Kemudian kita buat jika lagi, jika C ini lebih besar sama dengan 0 dan C lebih kecil dari 26, maka kita kerjakan rumusnya, rumus yang ini, P sama dengan C kurang S modulo 26. Jadi dia pakai rumus pengurangannya. Kalau tadi pakai penjumlahan, di sini pakai pengurangan. Jadi kita tulis rumusnya di sini, P sama dengan dalam kurung C kurang shift kemudian modulo 26 titik koma. Nah, tapi ini ada yang unik, karena dia pengurangan maka kita harus berhati-hati ketika nilainya negatif, karena tidak ada indeks negatif di sini. Indeks terkecil adalah 0. Maka di sini kita akan buat dia jika P-nya lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih kecil daripada 0, maka kita update P-nya ini, karena dia berotasi ya. Kalau dia sudah lebih kecil dari ini, maka dia kembali ke belakang lagi. Seperti ini tadi kan, E sampai di Z, dari Z dia balik A lagi, A yang di depan ditulis ke belakangnya Z, dan seterusnya. Dia berotasi. Di sini ada triknya sedikit. P sama dengan 26 ditambah dengan P titik koma. Kemudian di sini sebelum berakhir for-nya kita buat di sini P, kita kembalikan lagi P sama dengan P ditambah 65. Plain text value-nya ditambah 65 ya. Karena tadi dikurang 65 di sini. Di sini kita tambah 65. Kemudian SB titik append. Yang di append adalah nilai karakternya. Jadi kita convert menjadi karakter lagi. Ini namanya di casting. Kita casting dia, P-nya menjadi karakter lagi. Titik koma. Terakhir kita buat variable supaya selaras juga. Kita beri nama di sini plain text. Plain text sama dengan SB titik toString. Kemudian yang kita return adalah plain text-nya. Seperti ini. Oke, sekarang kita sudah panggil tadi ini metode-nya di atas ini. Kita panggil dia di sini ya. Sebelum dia diisi tadi kita sudah panggil. Jadi kita bisa run sekarang, run file. Masukkan kata selamat. Enter. Shift-nya adalah 4, enter. Ya, dia jadikan ini sebagai ciphertext-nya. Kalau mau dikembalikan lagi jadi kata selamat lagi. Jadi dia sudah berhasil mengencrypt. Kemudian kita mau coba testing dia pakai semua huruf ya. Semua huruf, mungkin bahkan simbol-simbol juga kita coba. Kita coba run dulu sekali lagi, run file. Paste. Sorry. Kenapa saya paste yang ini? Saya tulis saja ya. A, S, D, F, G, H, J, K, L. Kemudian saya coba juga angka, huruf kecil. Simbol. Oke. Enter, masukkan shift-nya 4, enter lagi. Oke, jadi dia akan dikonversi menjadi ini. Pada saat kita kembalikan, kita akan mendapatkan kata yang sama. Tetapi semua hurufnya menjadi huruf besar ya. Jadi semua huruf kecil tadi jadikan huruf kapital sama. Untuk simbol yang lain seperti angka ini dia tidak konversi. Yang ini juga tidak dikonversi. Kalau teman-teman mau mengkonversi bisa juga. Sisa dimodifikasi tadi operasi di sininya ya, pengurangannya. Kemudian jangan lupa perhatikan simbol-simbol ASCII-nya di sini. Kalau tidak, teman-teman juga tidak mau menggunakan simbol ASCII, bisa menggunakan array. Jadi ini disimpan jadi array ya. Jadi kita punya array karakter. Kita bisa buat array karakter begitu. Kemudian array itu yang digunakan untuk melakukan enkripsi dengan menjalankan rumus yang ini. Jadi intinya sama saja. Saya kira demikian, saya perlihatkan dulu kodenya. Ini untuk main-nya. Kemudian untuk enkripsinya
yang ini. Kemudian untuk decrypt-nya yang ini. Oke. Berikutnya nomor 5 juga, bagian berikutnya, bagian Vigenère Cheaper. Jadi Vigenère Cheaper ini adalah pengembangan dari Caesar Cheaper juga. Tapi dia menggunakan hurufnya adalah 2 dimensi. Jadi ada barisnya begini. Ada kolomnya juga begini. Jadi cara membuat tabel ini adalah, ini tabel Vigenère Cheaper. Saya biasa sebut dia sebagai tabel Vigenère Cheaper. Jadi huruf A ini menandakan kolom ini. Jadi yang digunakan yang di dalamnya. Huruf A ini menandakan bahwa baris yang ini akan dimulai dengan huruf A sampai Z. Kemudian yang baris berikutnya B, menyatakan bahwa baris ini akan dimulai dengan huruf B sampai Z. Karena huruf A-nya tadi belum dituliskan, maka dituliskan di belakang. Begitu juga ini C, berarti karena dia nandanya C di depannya, berarti dia akan dimulai dengan huruf C sampai di AB. Kemudian ini juga begitu sampai di Z. Oke. Jadi cara kerjanya bagaimana? Jadi kalau di Caesar Cheaper tadi keywordnya berupa angka ya, angka pergeseran S berapa geser. Kalau tadi di sini kita gunakan 4 geser. Shift-nya 4, bergesernya 4 karakter. Kalau di Vigenère ya, dia pakai ini. Dia pakai keyword kata. Jadi misalnya Indonesia begini, keywordnya beta. Jadi nanti kita akan cari pasangannya. Berarti kalau I ini akan dipasangkan dengan B, berarti nanti huruf I, kita cari huruf I dulu sebelah kiri. Jadi ini saya kasih warna hijau. Kemudian yang ini orange ya. Di bawah ini orange. Oke. Jadi cara dapat cheaper text-nya. Jadi nanti di sini cheaper text-nya. Cheaper text-nya didapat dengan cara ya, menambahkan ini. Bukan menambahkan ya, menambahkan I dengan B, kita cari sebelah kirinya I, warna hijaunya I, kemudian cari B. Berarti nanti jadi ketemu ini I dengan B, saya kasih warna dulu supaya kelihatan pertemuannya. Jadi nanti ketemu I dengan B ini. Dia akan menghasilkan huruf yang ini, huruf J. Berarti nanti ini jadi J. Kemudian N dengan E dia menemukan huruf. Kita cari N-nya dulu di sini. N. Mana N di sini? Ya N. Kemudian dia dengan huruf E. Berarti dengan ini ya. Menemukan huruf R. Jadi dia menjadi N dengan E. Sorry, huruf E di sini. Huruf E di sini ya. Benar huruf R. Jadi tadi huruf J, sekarang huruf R. Dan seterusnya ya. Jadi dia menggunakan keyword yang berpasangan. I dengan B, N dengan E, D dengan T, O dengan A. Kemudian bagaimana dengan yang ini yang belum ada keywordnya? Jadi keyword tadi kita cuma beta ya. Jadi kalau keywordnya seperti ini, keywordnya diulang lagi, ditulis berulang seperti ini. Berikutnya huruf apa? Berikutnya huruf B lagi, dan seterusnya. Begitu. Jadi sebenarnya rumusnya sama juga, dijumlahkan juga untuk mendapatkan huruf yang baru hasil ciphertext. Untuk enkripsinya dikurangkan juga ya. Jadi sebenarnya dia mirip dengan Caesar Cheaper ini, mirip dengan rumus ini. Tapi yang di sini bukan shift-nya, tapi nilai value dari key-nya, key value. Oke, kita langsung ke codingnya saja. Jadi mirip dengan coding yang ini. Saya langsung tuliskan saja. Saya sudah buat snippet-nya tadi. Saya buat kelas dulu di sini. Saya buat kelas dulu di sini, new Java class. Saya beri nama test Vigenère Cheaper.
Oke, baik. Untuk vGeneration kita buat main seperti ini juga, sama seperti tadi. Jadi nanti kita encrypt, kemudian kita decrypt lagi untuk menguji, sekaligus menguji apakah hasil enkripsinya benar, hasil encrypt dan decryptnya benar. Kalau benar, dia menghasilkan kata yang sama untuk message dan plain text-nya ya. Kemudian untuk decryptnya seperti ini, sama. Kita inputnya adalah dua ya, ada string message dan di sini string keyword, bukan string plain text. Kalau di sini tadi inputnya adalah message dan shift-nya ya. Kalau di sini message dan keywordnya, pesan dan keywordnya ya. Jadi dia berupa string juga, bukan integer. Kalau di sini tadi kan integer ya. Ini ada bedanya. Bedanya antara vGenerate dan CSRCheaper. Kemudian kita convert dia menjadi char array. Keywordnya juga kita jadikan char array. Kemudian di sini ada trik yang mau saya perlihatkan. Ini sama seperti tadi. Char array-nya diambil nilai value-nya. Plain text value-nya dikurang 65. Kemudian untuk key-nya ya ini yang triknya tadi. Key-nya ini sama dengan, kita buat indeks K dulu, K sama dengan I modulo K array. Kemudian ini kenapa kita lakukan seperti ini, supaya dia bisa berulang otomatis ya. Jadi kalau misalnya tadi di vGenerate sudah habis karena keyword kita adalah beta saja, supaya dia berulang maka kita buat dia seperti itu. Supaya dia tetap menggunakan, di sini pakai B lagi, nanti di sini pakai E lagi, kemudian di sini pakai T lagi dan seterusnya, tanpa dituliskan, tanpa dimasukkan ke dalam char array. Jadi ini triknya. Kemudian K ini dijadikan indeks untuk membaca key. Key adalah nilai integer dari K array ke K. K array ini adalah ini, hasil konversi tadi. String keyword dijadikan karakter juga. Kemudian di sini kita mula-mula kita buat C-nya sama dengan P, sama dengan di sini. Mula-mula C-nya kita sama dengan P juga. Bedanya adalah nanti di dalam rumus ininya. Nah, di dalam rumusnya ini, kalau terlihat memang sama, P tambah Q sama dengan modulo 6. Di sini juga P tambah shift modulo 6, tapi Q-nya ini, Q-nya adalah nilai dari ini. Nilai dari keywordnya ya. Nilai key value dari keyword, nilai integer dari keywordnya. Jadi kalau terlihat rumusnya seperti mirip, tapi sebenarnya beda. Ini dari nilai dari keywordnya. Kalau tadi shift-nya tetap loh, shift-nya nilainya tetap terus ya, pergeserannya tetap. Tapi kalau di vGenerate ini pergeserannya tidak tetap ya. Kalau tadi kan, kalau yang CSRCheaper sebenarnya seperti kita kalau pakai begini, huruf yang sama untuk di semua keyword. Di sini pakai B, di sini pakai B, di sini pakai B, di sini pakai B, terus begini. Kalau CSRCheaper tadi seperti ini bekerjanya. Tapi kalau di sini beda. Jadi kalau di sini kita setiap huruf kita konversi dengan pergeseran yang beda-beda. Seperti itu. Kemudian nanti terakhir kita append dia ke SB string builder. Kemudian nanti kita jadikan string builder ini sebagai string ya. Jadi beda antara string dengan string builder. Kemudian ciphertext ini yang kita return. Untuk decrypt-nya juga mirip. Nanti dia juga ada di sini C sama kurang K. Kalau tadi C tambah K, P tambah K, di sini rumus balikannya. Ini adalah formula untuk decrypt. Sedangkan ini formula untuk encrypt ya. Jadi yang ditekankan di sini teman-teman bisa memahami filosofinya. Kenapa ada angka 26 di sini? Karena kita gunakan 26 karakter. Kenapa ada angka 65 di sini? Karena kita mulai dari huruf A yang di ASCII-nya, kode ASCII-nya dia nilai desimalnya adalah 65 untuk huruf A. Jadi kita nolkan dulu huruf A-nya ya, dengan cara mengurangkan dengan 65. Nanti selesai dapat karakternya kita tambah lagi dengan 65. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa ini tadi digunakan trik yang sama. Jika dia lebih kecil daripada 0, plain text-nya, maka kita tambahkan dia dengan 26. Oke. Seperti itu kita coba run file. Kemudian kita masukkan kata Indonesia. Begini. Kemudian keywordnya adalah beta. Seperti ini, kita enter. Dia menjadi JWOLIEB. Oke, di sini jangan lupa sepertinya kita harus juga melakukan ini ya. Atau keyword mungkin tidak perlu
Sepertinya kita tetap harus melakukan keyword ini, harus kita jadikan sama dengan keyword to uppercase juga ya. Kita jadikan uppercase saja untuk amannya. Untuk penyederhanaan di implementasi lapangan, harusnya teman-teman bisa kembangkan ini, tidak hanya terbatas dari huruf besar saja. Ini adalah penyederhanaan saja. Saya perlihatkan kodenya ke teman-teman. Ini untuk VGenerate Cheaper, ini method mainnya sampai di sini. Kemudian ini method untuk encryptnya dari sini sampai sini. Berikutnya ini method untuk decryptnya dari sini sampai di bawah, sampai di sini. Oke. Jadi sebenarnya sederhana saja. Kalau teman-teman tidak mau gunakan karakter ASCII, bisa pakai array string ya. Bukan array string, array karakter seperti ini. Misalnya saya kasih contoh saja, mungkin teman-teman bisa kembangkan sendiri. Tugas 05 script. Jadi yang dua cara yang saya gunakan di Caesar Cheaper dan VGenerate Cheaper ini, saya tidak gunakan array string untuk karakternya. Saya langsung baca dia dari ASCII-nya, kode ASCII-nya seperti ini. Pakai casting integer saja dan pakai casting char. Ini caranya. Kalau saya mau kembalikan, saya pakai casting lagi ke char. Kalau mau saya jadikan integer, saya casting ke integer. Tapi kalau teman-teman tidak mau pakai itu, bisa juga pakai cara sederhana. Mungkin pakai array seperti ini, string misalnya. Ada juga yang pakai ini ya, alfabet. Begini. Kemudian hurufnya dimasukkan satu-satu di dalamnya, seperti ini. Pakai begini, A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan seterusnya. Jadi nanti dia referensinya kemari, ke alfabet ini. Ini dimulai dari 0, tidak perlu dikurang 65 lagi. Tapi tetap pakai modulo 26 kalau karakternya sebanyak 26 ya. Oke, baik. Saya kira demikian pembahasan kita untuk tadi. Kita sudah warming up juga untuk mencari kata terpanjang. Kemudian tugas utama kita di sini menyelesaikan Caesar Cheaper dan VGenerate Cheaper. Untuk penggunaan flowchart-nya, menggunakan flowgorism, saya kira teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kalau ada pertanyaan dan saran, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.